Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita kali ini di pembelajaran apa anak-anak? Tema 1 organ gerak pada hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 1 dengan Pak Guru Nur Kafidin. Ya, Pak. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan di pagi hari ini kita diridhoi sama Allah dan diberkahi sama Allah. Ayo dipimpin salah satu. Siapa? Teman-teman, saya Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan. Ingat, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekali. Ingat 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan atau jaga jarak, sehingga kita tetap sehat. Sehat, ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang belum berangkat hari ini? Berangkat semua, Pak. Siap. Anis, Pak. Anis terlambat. Anis. Terlambat ya. Nanti biar langsung memposisikan diri ya. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, ayo. Berdoa. Maaf, berdoa. Bernyanyi, lupa Pak Guru, tadi sudah berdoa. Nyanyi, ya. Pak. Nyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu wajib nasional, yaitu Satu Bangsa, agar kita lebih mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, air pasti jaya, selamanya Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa kita bela bersama. Tepuk tangan. Hore. Semuanya semangat ya. Oke, Pak. Sekarang kita, Pak Guru mau tanya, bangun tadi pagi kegiatan apa yang kalian lakukan anak-anak? Mandi, Pak. Mandi. Iya. Mbak Alif katanya olahraga ya? Iya, Pak. Ya, olahraga dengan siapa Mbak Alif? Dengan kakak. Bagus sekali. Jangan lupa setiap kita bangun tidur pagi hari, sempatkan sedikit waktu anak-anak untuk olahraga. Agar apa? Agar badan kita tetap sehat, tetap kuat, dan alat gerak kita, tulang kaki dan sebagainya tetap sehat. Sebelum kita melanjutkan, Pak Guru punya lagu yang menarik ini. Lagu organ gerak hewan dan manusia yang menggunakan lagu Naik Delman yang diubah liriknya. Pak Guru tampilkan di share screen ya. Iya, Iya, Pak. Pak.
Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ini lagu naik delman yang diubah liriknya menjadi organ gerak hewan dan manusia. Ayo sekarang dari hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Organ gerak Manusia yang aktif berupa otak, pasif tulang, antara berjalan memakan berlari berenang. dan juga mengganti. Ayo, 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 ayo. Ayo kita belajar bergerak. Hore. Mas Mustafa semangat sekali ini. Ya Pak, senang Pak naik delman lagunya Pak. Setelah itu Pak Guru punya cerita, Nana. Ceritanya tentang Edo. Edo itu pergi ke rumahnya Pak Rudi. Penasaran? Coba dengarkan ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan anak-anak, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci anak-anak. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumahnya. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali anak-anak. Dia melihat kelinci yang meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. Terus Pak Rudi berkata, "Kamu terlihat senang sekali, Edo." Edo menjawab, "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari." Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat. Sambung Pak Rudi. Selain itu juga diberi makan yang rutin dan sehat. Dalam sekali makan, kelinci satu kandang dapat menghabiskan 1/4 kilogram pakan pada pagi hari dan 1/2 kilogram pakan pada sore hari. Tambah Pak Rudi. Ya, tadi yang Pak Guru bacakan, yang Pak Guru ceritakan, yaitu tentang apa anak-anak kandang tentang kelincinya Pak Rudi yang Edo mampir ke sana lihat kelinci. Dari cerita tersebut, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian satu, mampu mengaitkan alat gerak dan fungsinya pada hewan, mampu menyajikan bagan fungsi alat gerak pada hewan, mampu menguraikan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan. 4, mampu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang utuh anak-anak. Yang kelima, mampu menerapkan operasi penjumlahan pecahan berbeda penyebut pada kegiatan sehari-hari. Mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Kemudian Pak Guru mau memperlihatkan masalah kehidupan sehari-hari tentang organ gerak hewan anak-anak. Pak Guru share lagi ya. Ini gambar apa anak-anak? Gajah. Gajah, Pak.
ada berita bayi gajah mati dengan kaki patah setelah dipaksa lakukan atraksi. Kasihan sekali ya anak-anak. Iya, Pak. Harusnya lucu, pelihara, malah dipaksa untuk bermain atraksi sehingga kakinya itu patah. Kemudian beberapa hari kemudian kakinya itu menjadi infeksi atau gimana, kemudian gajah itu mati. Kasihan ya. Iya, Pak. Kasihan. Ada lagi ini anak-anak. Ini gambar apa ini, ayo? Ya Allah. Gambar banteng. Pak. Di negara Spanyol di sana, banteng patah kaki saat ikuti festival perlindungan hewan di sana. Sorot anak-anak, kenapa kok sampai seperti itu? Semoga bantengnya tidak apa-apa ya, dan kita yang memiliki hewan kesayangan, selalu hewan kesayangannya dijaga biar tetap sehat. Dari gambar berita tersebut, apa pendapatmu tentang hewan pada berita tersebut? Apakah kedua hewan tersebut dapat bergerak dengan leluasa? Bagaimana dengan ikan? Apakah ikan juga bergerak dengan kaki? Kemudian coba ceritakan tentang alat gerak hewan anak-anak dalam satu paragraf nanti ya. Iya, ayo mari kita pelajari kegiatan pada pagi hari ini. Pak Guru coba bukakan share screen tentang bahan ajar ya. Ini linknya. Tak bagikan di WA grup anak-anak. Ini kalian bisa buka link bahan ajar dan nantinya juga Pak Guru tayangkan di PPT Pak Guru. Jadi kalian membuka juga Pak Guru sedikit-sedikit menerangkan supaya kita tidak bingung. Oke, lanjut saja. Ayo membaca. Ini kelihatan share screen-nya ya anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Ini ada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Saya, Pak Guru. Oh ya, siap Mas Mukminin ya? Iya, Pak Guru. Ya. Kita baca paragraf pertama dulu. Iya. Silakan Mas. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, bagus sekali membacanya. Tepuk tangan buat Pak Mas Mukminin. Hore. Yang selanjutnya coba Mbak Alifa. Ya, Pak. Nah, yang sedikit ini, ayo mulai. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Bagus sekali membacanya. Walaupun di pertama kalian masuk kelas 5, tentunya kalian di rumah juga belajar membaca ya. Ya karena kelas 5 kalau tidak bisa membaca itu rugi anak-anak. Selanjutnya yang organ gerak pada hewan, ayo siapa? Saya, Pak. Ya udah, Mustafa dulu. Ya, Mas Mustafa dulu gantian. Ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang
dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Siapa? Sekali. Tepuk tangan untuk Mas Mustafa. Ore. Dilanjutkan, kita lanjutkan Pak Guru saja. Ini gambar kelinci dan gambar kura-kura sedang balapan ini anak-anak. Balapan menggunakan kakinya ya. Kenapa kok yang menang kura-kura? Bisa ditonton di Oh, itu Pak, harusnya Upin kelinci itu. Bisa ditonton di Upin Mas Mustafa. Oh iya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya anak-anak. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Iya, coba sekarang praktekkan gerakan tangan. Ya, ini gerakan ini kerjasama antara otot dan tulang anak-anak. Iya, sip. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa lihat video yang telah Pak Guru buat. Ini materinya lebih lengkap karena disajikan di YouTube anak-anak juga untuk menambah kamu dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wah, Ini- Pak Gurunya YouTuber. Pak Guru tampilkan dari YouTube tersebut, tapi tidak langsung dari YouTube. Ini Pak Guru yang buat, yang download sendiri. Seperti di YouTube itu, cuman ini tayangkan di PowerPoint. Terdengar ya anak-anak? Terdengar, Pak. Dengar. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar asiknya mengenal alat gerak hewan dan fungsinya untuk kelas 5. Dengan saya, Nur Kafidin. Mari kita amati video berikut. Video apakah itu? Tayangan itu merupakan hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan, artinya tidak diam saja.
Gerak pada manusia atau hewan menggunakan organ alat gerak. Siapa yang tahu fungsinya? Ayo sebutkan. Tepat sekali. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi, keduanya bekerja sama untuk menghasilkan gerak. Alat gerak pada hewan meliputi 1. Kaki atau tungkai untuk hewan darat seperti sapi, kerbau, harimau, dan sebagainya. Yang kedua, sayap untuk jenis burung atau yang bisa terbang. Yang ketiga, otot perut untuk hewan melata atau reptil. Sirip untuk ikan. Itulah materi tentang alat gerak pada hewan dan fungsinya. Terima kasih. Iya, nah, bagaimana dengan video Pak Guru? Jangan lupa ya, dipelajari lagi nanti buat pendamping kalian saat belajar di rumah. Di like dan subscribe untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang Pak Guru bagikan di YouTube ya. Oke, Pak. Pak. Sekarang kamu buka bahan ajar. Di bahan ajar itu ada gambar-gambar, kamu hubungkan tentang organ alat gerak hewan dan fungsinya. Itu di slide sudah Pak Guru tayangkan, Pak Guru copy dari bahan ajar. Ada sapi, harimau, ada kelinci, itu ada orangutan atau kera, ada bebek, ada ikan. Ya, nanti ada waktunya tersendiri, Pak Guru kasih waktu 10 menit dengan ini ada formnya, isikan di sini. Sekarang dilanjut. Coba lihat bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi. Di bukumu dibuka lagi, ayo. Di bacaan tersebut tentunya dalam menyusun memperhatikan kaidah atau aturan penyusunan suatu paragraf. Suatu bacaan itu memiliki pokok pikiran anak-anak, atau yang lebih dikenal dengan ide pokok. Dulu di kelas 4 sudah dijelaskan ya ide pokok. Karena ini hari pertama, Pak Guru kasih tahu, nanti untuk kedepannya lagi hari berikutnya, kamu harus sudah punya catatan ya. Ide pokok adalah, siapa yang mau baca? Saya Pak Guru. Oke. Silahkan, itu yang berwarna merah saja itu. Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya ide pokok, Pak Guru. Udah, Pak Guru. 100 buat kamu. Ya. Kalimat utama menurut tempat ide pokoknya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kalimat utama yang memuat ide pokok di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Kemudian kalimat utama yang memuat ide pokok di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ketiga, kalimat utama yang memuat ide pokok di awal dan di akhir, ini 2 ya,
di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Sedangkan kalimat pengembang atau penjelas merupakan kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya gagasan penjelas. Coba untuk lebih mudah mengingatnya, untuk yang kalimat utama di awal paragraf itu kan deduktif. De itu kan depan, tapi di awal. Induktif itu yang di akhir. Kalau induktif itu kamu coba bayangkan induk ayam itu, atau bisa juga orang yang sedang memelihara bebek di jalan. Itu kan tentunya induknya atau orangnya yang memelihara di belakang. Jadi kalau induktif itu kalimat utamanya ada di belakang. Oke, bisa dilanjut? Ya. Pada lesu ini, ayo tepuk semangat yuk. Lanjut. Kita Pak, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Aduh, udah ya, lupa ya. Tidak apa-apa. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ide pokok. Di bacaan yang di atas tadi, organ gerak manusia dan hewan terdiri kan dari 5 paragraf. Pak Guru kasih contoh 1 ide pokok pada paragraf 1, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Ya, pasti kalian sudah paham semua kan? Kemudian ini dikerjakan nanti berbarengan dengan yang tadi di atas, yang bebek harimau tadi. Dicari ide pokoknya anak-anak. Ada paragraf 2, 3, 4, 5. Ya, bagus sekali. Di awal pembelajaran tadi, kamu telah diajak bercerita sama Pak Guru tentang hari libur Idul yang berkunjung ke peternakan kelincinya Pak Rudi. Kata Pak Rudi, dalam sekali makan kelinci 1 kandang ini menghabiskan 1/4 kilogram pakan pada pagi hari dan 1/2 kilogram pakan pada sore hari. Jadi ini ada gambar kelinci banyak sekali ya, nggak cuma 1. Ada pakannya, ini pakannya untuk pagi hari dan sore hari. Jika ditulis dalam pecahan anak-anak seperti pada slide berikut, 1/4 ditambah 1/2 sama dengan titik. Cara mengerjakannya tahu? Penasaran ya? Lihat penjelasan Pak Guru. Ini contoh ya, tadi 1/4 ditambah 1/2. Kalian cari dulu, ada iklan lewat itu, motornya suaranya kencang. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari 4 dan 2. 4 dan 2 itu yang bawah itu anak-anak, itu penyebut. Tentunya sudah kalian pelajari di kelas rendah ya. Apa itu yang bilangannya di atas dan yang di bawah. Yang di atas pembilang, yang di bawah skrep itu penyebut. Kelipatan dari 4. Coba ada 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kelipatan dari 2, ada 2 sendiri, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Kenapa kok 4 anak-anak? Karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi diambil yang bilangannya sama, yang paling kecil atau yang terdekat. Jadi 1/4 ditambah 1/2 sama dengan
1/4 ditambah 2/4. 2 itu didapat dari jumlah loncatan. 1, 2 ke yang hijau itu dari kelipatan 2 berarti kan 2. Yang atasnya 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau sudah penyebutnya sama, bisa dijumlahkan anak-anak. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi yang atas saja. Paham? Pagi-pagi sudah belajar matematika, semangat. Ya Pak, semangat. Semangat, Pak. Semangat sekali. Matematika itu penting anak-anak. Kamu mau buat layang-layang juga harus bisa matematika. Ini ada soal dikerjakan bersama dengan yang tadi di atas di link ini ya. Form ini. Pak Guru tunggu 10 menit kalau tidak salah. 10 menit saja. Selamat mengerjakan. Iya. 10 menit telah selesai. Sekarang lanjut ke menjawab soal-soal yang ada di bahan ajar ini untuk menambah pengetahuan kamu sebelum kamu berdiskusi. Jadi setelah berdiskusi nanti kamu bisa lebih paham. Pak Guru coba bacakan soalnya ya. Ini soal cerita yang menyambung ke berbagai materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Setiap pagi ini selalu berolahraga dengan berjalan-jalan bersama ayah dan ibunya. Azan subuh telah terdengar. Benny segera bangun pagi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian bersiap-siap memakai pakaian olahraga anak-anak karena mau olahraga. Olahraga pagi dapat menyehatkan organ gerak. Di sepanjang jalan, Benny melihat beraneka hewan berkeliaran di jalan. Ada ayam, kucing, ada juga burung yang asik terbang di angkasa. Kebetulan di tengah perjalanan ada penjual kue Bandung. Ayah membeli 1 untuk dimakan bersama. Benny memakan 1/4 kue dan ayah 1/3 kue tersebut. Dari bacaan di atas, coba temukan hewan apa saja dan kaitkan alat gerak dan fungsinya. Ayo langsung dibahas saja. Ada apa saja tadi? Mas Mukminin tadi melihat apa, Mas? Halo. Coba Guru. Tadi ada hewan apa saja, Benny itu? Ada apa tadi ya Pak Guru? Ada, coba Pak Guru lihatkan lagi di sini. Ya, ada apa? Ada ayam, kucing, burung. Ayam itu bergerak dengan apa? Dengan ini Pak Guru. Kaki, sayapnya. Tepat sekali. Ya. Pilihlah salah satu hewan dari bacaan di atas dan buatlah bagan organ alat gerak hewan dan fungsinya. Nah. Ya, uraikan paragraf di atas. Mana kalimat utama dan kalimat pengembang. Terus yang nomor 4, buatlah paragraf dengan menambah kalimat pengembang. Ini ditambah 1 atau 2 kalimat. Yang nomor 5 ini dibuat seperti contoh Pak Guru tadi tentang penambahan makan kelinci yang KPK itu. Yang nomor 6,
Berapa bagian total kue yang dimakan Benny dan ayahnya? Yang dijumlahkan di bacaan ini kan ada Benny memakan 1/4 kue dan ayah memakan 1/3 kue. Itu dijumlahkan. Oke. Sekarang ayo berdiskusi membuat bagan fungsi alat gerak pada hewan, mengembangkan kalimat utama yang telah disediakan Pak Guru di dalam LKPD menjadi sebuah paragraf yang padu. Mengatasi masalah di LKPD yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ayo berhitung 1 sampai 2 bergiliran. Nanti untuk menentukan kelompoknya secara acak atau heterogen. Berhitung mulai 1, 2, 2. Iya. Mas Muminin sama Mas Mustafa, terus Mbak Alifah sama Mbak Anis, kemudian yang satunya Mbak Dinar nanti bergabung ke Mbak Alifah, dan yang satunya lagi Mbak Reza sama Mas Muminin. LKPD sudah Pak Guru buka, Pak Guru bagikan di WA group ya. Ayo kita mulai berdiskusi berkelompok pada kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Baik, Pak. Coba tampilkan LKPD-nya ya. Ya, sudah ketemu. Tadi belum ketemu tadi. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Pak Guru kasih waktu ini agak panjang, 10 menit, 15 menit saja. Ayo kalian berdiskusi, nanti sambil Pak Guru bimbing kalau kalian kesulitan. Untuk LKPD yang pertama, membuat bagan alat gerak hewan dan fungsinya. Selamat mengerjakan. Tampilannya kurang besar ya, Pak Guru. Iya, Pak. Melihat Tampilan di laptopnya biar apa? Semua bisa membaca. Petunjuk belajar, tulislah identitas kamu di kolom yang telah disediakan. Diskusikan dengan teman sekelompok kamu tentang fungsi alat gerak pada hewan yang telah kamu tuliskan pada kolom berikut. Tanyakan kepada gurumu jika mengalami kesulitan, kemudian bergantian presentasi hasil kerja kelompok kamu di depan kelas. Informasi pendukung saja. Hewan yang disebutkan berdasarkan habitat atau tempat hidup di air, di darat, dan bisa juga di udara, yaitu jenis burung. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi.
Mas Mustafa, ayo berdiskusi dengan Mas Mukminin, jangan gojek ya. Iya. Ya Pak. Silakan di LKPD-nya Mas. Karena kalau Pak Guru share screen itu, Pak Guru udah lihat wajah kalian yang imut-imut dan segar-segar pagi hari ini. Mas Mustafa senyum itu. Tadi pagi jangan lupa sarapan ya. Waktunya masih 13 menit lagi. Boleh sambil minum Pak Guru? Nah, silahkan, karena ini di rumah masing-masing dikondisikan, tapi jangan sampai kelihatan kamera ya. Ya, terima kasih. Ada kesulitan saat berdiskusi anak-anak? Ayo sambil dilihat-lihat di bahan ajar, kita berdiskusi tentang apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Nanti persiapan untuk maju, semua kelompok maju ya, mempresentasikan hasilnya. Sehingga Pak Guru bisa melihat teman kalian percaya diri atau tidak, juga tanggung jawabnya. Kalian sudah diberi tugas, harus tanggung jawab mengerjakan. Ya, Siap? Siapa? Apa? Waktunya masih 10 menit lagi. 10 menit lagi untuk berdiskusi ya. Ada kesulitan Mas Mukminin? Tidak, Pak. Tadi memperhatikan Pak Guru ya. Iya, jadi suka sekali Pak Guru diperhatikan seperti itu.
dengar suara ayam ya? Itu tetangganya Pak Guru suka pelihara ayam. Nyambung di materi tadi ya. Tetangganya Pak Guru ayam. Biasa kalau pagi hari ayam suka berkokok seperti itu. Menandakan, ayo bangun, kegiatan pagi dimulai. Jangan tidur saja. Seperti kalian sudah dari jam 6 tadi ya. Jam 6 sudah mandi, sarapan, jam 7 sudah siap. Sehingga kita jadi semangat. Walaupun tatap muka dengan Zoom seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kita. Semangat untuk tetap belajar dan belajar. Mas Mustafa, gimana? Ada kesulitan dalam kelompoknya sama Mas Mukminin? Ini masih diskusi, Pak. Saling berembuk di sini, tidak apa-apa. Jangan lupa yang atas itu nama habitatnya ya. Habitat yang tadi di petunjuknya atau tempat hidup. Kemudian nama hewan. Nama hewan bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya yang sama habitatnya dan sama alat gerak dan fungsinya. Kalau 10 muat, ya 10 enggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti waktunya habis hanya untuk presentasi kalian dan untuk mengajarkan saja. Ya, minimal 3 saja. Tuliskan juga fungsinya. Kesimpulan apa, dan ada pertanyaan sedikit ini, nanti coba dijawab bersama-sama karena hanya menuliskan 2 hewan dari total ribuan hewan yang ada di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada kalimat yang beraneka warna. Kalian mencoba mencari dan mengembangkan itu ide pokok dan kalimat pengembang. Dituliskan di nomor 3, tulislah paragraf yang telah kamu susun di kolom berikut. Kemudian kesimpulan, dan ada lagi seperti ini. Untuk yang pecahan berbeda penyebut, ini Pak Guru sajikan berupa mempraktekkan kertas yang dipotong. Tentunya kalian sudah
menyiapkan ya, karena sebelum pembelajaran ini dimulai 1 hari sebelumnya, Pak Guru sudah kasih tahu kepada kalian semua di grup WA. Siapkan gunting, kertas, juga penggaris dan pensilnya. Dikerjakan secara kelompok sehingga kalian itu tahu pecahan-pecahan itu supaya bisa dijumlahkan, penyebutnya harus disamakan dahulu. Contoh. Waktu sudah selesai. Ayo, sekarang kita buka. Siapa yang mau presentasikan kelompoknya? Siapa dulu ini? Ada kelompoknya Mas Mustafa dan Mas Mukminin. Ada kelompoknya Mbak Alifa, Mbak Anis. Kita presentasikan dari LKPD yang awal dahulu. Ayo, siapa dulu ini? Iya, itu kelompoknya Mas Mustafa dulu. Berarti bergantian untuk yang nanti kelompoknya Mbak Hani sama Mbak Alifa ya. Tadi Mas Mustafa unjuk tangan nanti. LKPD. Ayo, Mas Mustafa sudah. Ini share screen-nya Pak Guru sudah kelihatan ya. Ayo dipresentasikan dibaca dari atas, membuat bagan alat gerak hewan dan fungsinya sampai hasilnya di bagan ini. Untuk yang pertama sampai sini saja. Ayo, silahkan. Baik. Dibaca ini ya Pak, dibaca dulu ya. Iya. Membuat bagan alat gerak hewan dan fungsinya berdasarkan habitatnya. Ya. Kemudian langsung tugas dan langkah kerja
dan langsung pada tugas Mas Mustafa. Ayo dibaca dulu. Tugas dan langkah kerja. 1. Tulislah habitat atau tempat hidup hewan tersebut. 2. Tulis nama hewan yang kamu pilih. 3. Sebutkan alat gerak hewan tersebut pada kolom di bawahnya. Setelah itu, diskusikan fungsi alat gerak pada hewan tersebut dan tuliskan di bawah kolom alat gerak. Cek kembali hasil kerja kelompok kamu, sajikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Ini Pak Guru tayangkan slide-nya Mas Mustafa. Baca miliknya Mas Mustafa, milik kelompoknya Mas Mustafa. Sesuaikan dengan slide-nya Pak Guru ya. Ayo, dimulai. Alat gerak hewan dan fungsinya. Habitatnya itu mana ya? Di air, Pak. Yang di air itu Di contohnya. air, Di air itu contohnya nama ya, hewan. nama hewannya ikan. Ya. Ikan apa saja coba Mas Mustafa? Mana Pak Guru? Ikannya ikan apa saja yang dituliskan di Mas Mustafa itu? Ikan mujair, ikan lele, ikan hiu, Pak. Ikan hiu yang tadi ada tayangannya videonya Pak Guru itu ya. Ya hebat sekali. Kemudian alat geraknya apa? Alat geraknya sirip. Oke. Fungsinya sekarang Mas. Fungsinya supaya bisa bergerak di dalam air, Pak. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Mustafa. Dapat poin plus. Oke, ayo Amunin, semangat kita dapat poin Pak Amunin. Oke, Pak Muminin mau bacakan kelompoknya juga. Kan kelompok Pak Munin sama Pak Mas Muminin sama Mas Mustafa satu kelompok ya. Tadi Mas Mustafa habitat air. Sekarang Mas Muminin coba satu saja yang habitat apa? Yang di darat, Pak. Oke, silakan Mas. Habitat di darat, nama hewannya burung. Burung. Alat geraknya Sebentar Mas. Iya dilanjut. burung, alat geraknya menggunakan sayap, Pak. Ya. Artinya Fungsinya untuk terbang, bergerak ke sana kemari. tepuk tangan untuk Mas Muminin. Pak Guru Kelompok Pak Mustafa. meluruskan ya. Kalau habitat di darat itu selain burung. Karena burung itu bisa juga di udara. Tapi yang lebih spesifiknya yang di darat. Misalkan sapi, kerbau, ayam. Ayam itu seperti burung tapi tidak bisa terbang. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Mustafa sama Mas Muminin. Dapat poin plus. Sekarang kelompoknya Mbak Anis. Kelompoknya Mbak Anis coba yang kedua. Saya baca ya, Pak. Ya Mbak. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan. Ya, bagus sekali. Itu kompetensinya akan dicapai Mbak. Yang judul yang paling atas itu Mbak. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf padu. Itu judulnya.
langsung pada ini. Coba dibacakan kalimat utamanya atau ide pokoknya. Pak. Ini dibaca dulu semua atau langsung Bapak? Silakan. Silahkan. Orang yang memiliki penyakit pada tulang akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Ada yang itu Pak, kalimat yang pertama Pak. Iya, sip. Iya. Tidak apa-apa. Kerja kelompok tetap semangat ya. Iya Pak. Berarti ide pokoknya orang yang memiliki penyakit pada tulang akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Yaitu kalimat utama atau ide pokoknya. Kemudian ide pengembangnya atau kalimat pengembangnya itu ada di bawahnya. Silakan tulis di kolom nomor 3 dan sajikan di depan kelas. Sudah disajikan sama kelompoknya Mbak Anis. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Anis. Sekarang ke pertanyaan yang di LKPD ini. Pak Guru bertanya ya. Paus dan lumba-lumba adalah salah satu contoh hewan yang hidup di air, yang bergerak menggunakan siripnya. Coba tuliskan 2 hewan yang hidup di air yang bergerak menggunakan alat gerak selain sirip. Ayo, langsung saja, siapa yang bisa tunjuk tangan? Langsung jawab. Yang tidak pakai sirip, yang hidupnya di air. Betul sekali. Kepiting itu pakai apa? Pakai kaki ya. Capit. Capit ya. Benar. Ya. Diskusi telah selesai. Sekarang Pak Guru share screen dulu. Apa yang sudah dipelajari hari ini anak-anak? Yaitu tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Dan Titik pokok. Iya benar sekali. Kemudian selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi pada link berikut. Waktu kita kasih 10 menit ya. Waktunya masih tadi mulai jam 7.36, berarti 7.46. Akan sini sambil mengerjakan di link tersebut. Sudah kelihatan ini ya linknya? Sudah Pak. Berikutnya ya, ini kamu kerjakan sampai nanti Pak Guru jam 8.45. Ini otomatis langsung
dapat skor ya, bukan nilai, karena ini aplikasi jumlah poin. Poin total ada 16, jadi kalau kamu benar semua, kamu dapat nilai 100. Jangan lupa dikirim ini, kirim begitu. Jawaban Anda telah direkam. Lihat skor. Iya, 0 karena tadi Pak Guru tidak mengerjakan. Kalau Pak Guru mengerjakan, nanti kamu tahu jawabannya. Ya, waktu telah selesai. Pak Guru cek ya. Ini jawabannya. Oke. Yang dapat nilai 100 ada Mas Mukminin, Mas Mustafa 98, Mbak Anis 100, Mbak Alifah 100, Mbak Riza ini 90. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus. Anak Pak Guru hebat. Refleksi pada hari ini, yaitu tadi Mas Mustafa, Mas Mukminin, Mbak Anis, Mbak Alifah sudah semangat sekali dalam mengikuti pelajaran di hari ini. Adakah materi yang belum dipahami? Saya kira sudah paham semua karena nilainya sudah bagus-bagus. Sekarang karena semuanya sudah bagus-bagus, ada tindak lanjut anak-anak. Ini kerjakan di rumah, pilih salah satu bacaan di internet, dan tentukan ide pokok dan kalimat pengembang seperti yang dilakukan kamu tadi. Ya. Pembelajaran telah selesai. Besok kita belajar mencari informasi tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu ada mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Sekarang pelajaran kita tutup dahulu. Silahkan yang tadi memimpin berdoa ditutup kembali. Mari teman-teman kita tutup belajar hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Yang semuanya, sekarang kalian bisa live atau keluar dari grup ini. Sebelumnya mohon maaf apabila tadi Pak Guru dalam menyampaikan ada kurangnya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak biar tetap sehat ya, bermainnya jangan jauh-jauh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.